Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan, yang kami hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus kepada orang tua kita Ustaz Soleh Sakola, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati para asatiz, para habaib Al-Habib Alwi Albar wal hadirin muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, dan juga yang saya muliakan Ustaz Jamal dan seluruh jamaah majlis ta'lim Darul Mawaddah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radhiyallahu ankum. Faslun. Bil isnadi sahih anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Qala wa la na'rifu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'an ahsana min hadza. Wa tawallani fi man tawallaita. Kita masih melanjutkan bab tentang al-qunut fi subhi, ya, kunut di salat subuh. Ada satu riwayat yang dinyatakan bil isnadi sahih, dengan sanad yang sahih dari Hasan bin Ali, yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau beliau adalah cucu Rasul. Imam Hasan, ibunya Sayyidah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Hasan menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepadaku, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasulullah mengajarkan kepada saya beberapa kalimatin yang saya baca di dalam salat witir. Di riwayat yang lain disebutkan fi kunutil witir, fi kunutil witir, yang biasa saya baca di kunut salat witir. Isi kalimat tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhir ad-du'a. Ini lafaz yang biasa dibaca di saat kita kunut subuh. Dalam riwayat ini disebutkan Rasul mengajarkan kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kunut untuk sholat witir. Riwayat ini menjelaskan kunut sholat witir.
Tapi di dalam riwayat yang lainnya, ayahanda daripada Imam Hasan bin Ali, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh putra beliau yang lainnya namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah, memiliki beberapa anak, ya, laki-laki 3 orang. Yang pertama Muhassin atau Muhsin. Beliau meninggal dari sejak kecil, sehingga tidak tercatat sejarah hidup beliau karena masih bayi sudah meninggal. Kemudian putra Imam Hasan lainnya, Imam Ali bin Abi Thalib, yang lainnya Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain. Putri beliau ada Ummu Kulsum, ada Sayyidah Zainab, ada Ruqayyah fi riwayah. Di saat wafatnya Sayyidah Fatimah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Imam Ali menikah kembali lagi dengan beberapa wanita. Tapi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, beliau ketika hidup dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, Imam Ali tidak pernah menikah dengan yang lainnya. Istri hanya 1. Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat, orang-orang yang datang menawarkan putri-putri mereka untuk menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali pun menikah dengan beberapa wanita. Banyak anak-anak beliau yang lahir, tapi yang masyhur anak beliau yang terlahir dari selain Sayyidah Fatimah namanya Ummu Khawlah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Ali pernah melamar di saat hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra, melamar seorang wanita, putrinya Abi Jahal. Dan Nabi marah pada waktu itu. Jadi diceritakan di dalam beberapa riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang menemui calon istri, putri dari Abi Jahal. Ternyata informasi ini sampai ke telinga Rasul. Rasulullah marah, dipanggil Imam Ali, kemudian Nabi marah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak mungkin putri kekasih Allah dikumpulkan dalam satu rumah dengan putri musuhnya Allah, itu Abi Jahal. Ini riwayat palsu. Tujuannya untuk menjelekkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ada kejanggalan dalam riwayat ini. Yang pertama, setelah Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, perang Badar. Setelah perang Badar, Ghazwatul Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tinggal dan bermukim Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena menikahnya di kota Madinah, di Makkah belum menikah. Sebelum hijrahnya Nabi, Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah belum pernah melangsungkan pernikahan. Menikahnya beliau itu di kota Madinatul Munawwarah. Maka hal yang tidak mungkin, dalam riwayat mengatakan datang ke rumah putrinya Abi Jahal, kemudian di hari yang sama itu ketahuan informasi bahwa beliau melamar putrinya Abi Jahal. Sedangkan putrinya Abi Jahal itu tinggalnya di Makkah. Kok bisa dalam waktu 1 hari 1 malam pulang dari rumahnya putrinya Abi Jahal, kemudian bertemu Rasulullah marah. Sedangkan mukimnya Imam Ali, mukimnya Rasul, mukimnya Sayyidah Fatimah itu di kota Madinah.
putrinya Abi Jahal di Makkah, perjalanan 14 hari kalau pulang pergi. Itu kejanggalan yang sangat jelas bahwa ini riwayat yang tidak benar. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan sesuatu melainkan pasti dikabarkan kepada Nabi, apalagi berkaitan dengan putrinya Rasul, mau dipoligami. Imam Ali sangat menghormati Sayyidah Fatimah, bahkan dikatakan dalam riwayat tidak berani memanggil dengan sebutan nama, ya Fatimah, selalu dipanggil ya Binta Al-Karim, wahai putri orang yang mulia, atau wahai putrinya Nabi, ya Bintan Nabi. Sangat hormat beliau kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dan Imam Ali pernah mengatakan, innama ana abdun min abidi Muhammad, saya adalah budaknya Nabi Muhammad. Maka bagaimana mungkin beliau berani mempoligami putri tercinta Rasul yang Nabi mengatakan Fatimah tu bid'atun minni, Fatimah belahan darah dagingku, siapa yang membuat dia ridho maka orang itu telah membuat aku ridho, siapa yang membuat Fatimah murka maka saya Nabi Muhammad juga akan murka. Ini riwayat Sayyidina Ali tahu, tidak mungkin dilanggar itu. Nah, akhirnya di sini riwayat sudah diteliti, ternyata ujung-ujungnya ada oknum yang memang bertujuan untuk merusak reputasi daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib setelah Sayyidah Fatimah Zahra meninggal baru beliau menikah. Beliau menikah dengan Ummu Khawlah. Ummu Khawlah melahirkan anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini sangat menghormati Imam Hasan wal Husain. Sampai pernah ditanya, kenapa engkau sangat hormat kepada saudaramu Al-Imam Hasan wal Imam Husain, berbeda dengan yang lain? Kata Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah, saya sangat menghormati keduanya, Al-Imam Hasan wal Husain, walaupun saya dengan mereka satu ayah, tapi ibunya mereka adalah putrinya Nabi Muhammad. Bahkan ada yang memprovokasi beliau, ayahmu pilih kasih wahai Muhammad Al-Hanafiyah, ayahmu lebih mencintai Al-Hasan wal Husain dibanding dirimu. Coba diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Imam Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, Al-Hasan dan Husain bagaikan dua mata ayah saya, sedangkan saya bagaikan tangan ayah saya. Fungsinya tangan untuk mengusir serangga yang ingin menyakiti matanya. Nah, Muhammad Al-Hanafiyah inilah salah satu putra dari Imam Ali bin Abi Thalib yang nanti turunannya tahun 898 lahir satu ulama besar bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini adalah turunan daripada Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah putranya Imam Ali dan seorang ulama. Beliau meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh membaca kunut di saat sholat subuh, dan isi kunutnya adalah Allahumma hdini fiman hadait ila akhir doa. Nah, jadi riwayat pertama Imam Hasan mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada saya sholat kunut, sholat witir, doanya tersebut tadi yang biasa kita baca di kunut subuh. Ternyata riwayat lainnya dari Muhammad Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa ayah beliau Imam Ali bin Abi Thalib membaca doa kunut subuh menggunakan redaksi tersebut.
Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita. Ini doa yang sangat kamil wa syamil, doa kunut subuh. Yang pertama, isi doa ini artinya Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah kau berikan petunjuk. Itu arti dari doanya. Ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah kau berikan petunjuk. Kalau jadi imam diganti domirnya, Allahumma hdina. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh baca doa secara berjamaah, tapi doanya sendiri. Misalnya saya jadi imam, kemudian saya doa, Allahumma hdini fi man hadait, tapi jadi imam sholat subuh. Kita lagi kunut subuh. Sah tidak? Hukumnya sah. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena tidak menggunakan kata kami, sedangkan ada makmum di belakang. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita. Dan ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami. Afi itu satu akar kata dengan al-afiyah. Ini bentuk kata kerja, kata tolak. Jadi kalau kepada Allah bukan namanya amar, bukan. Amar itu dari atas ke bawah. Perintah itu atasan ke bawah, bawah. Kalau ada redaksi doa yang isinya kata perintah tapi mintanya kepada Allah, artinya bukan kata perintah tapi tolak, permohonan. Tidak bisa diartikan perintah. Bagaimana makhluk perintahkan Tuhan? Tidak bisa. Maknanya apa? Tolak. Laisa bil ma'na amr. Maknanya permohonan bukan perintah. Kalau perintah dari atas ke bawah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimu sholata wa atuz zakata, misalnya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu perintah. Al-amru yadullu alal wujub ma lam tasrifhu qarinah. Al-aslu fil amri al-wujub. Dari atas ke bawah perintah. Tapi kita makhluk, ketika bentuk doa itu berupa perintah kepada Allah, maknanya bukan perintah tapi tolabun, permohonan. Seperti ini doa kunut. Wa'afina fi man a'faita. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah kau berikan keselamatan. Ada ilmu yang Nabi ajarkan kepada kita. Setiap doa harus diiringi dengan kata selamat. Al-afiyah. Tidak cukup kalau kita doa, ya Allah tolong berikan saya sehat. Tidak cukup di situ. Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Atau Allahumma inni as'aluka al-umra at-tawil. Ya Allah aku memohon padamu umur yang panjang. Jangan kita doa berhenti di situ. Rasul katakan, ya ammi, ya Abbas, ammi Rasulillah, atau amma Rasulillah, is'alullah al-afiyah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, wahai pamanku Abbas ibni Abdul Muttalib, kalau doa, kata Rasul, mintalah afiat kepada Allah. Apa arti afiat? As-salamah, keselamatan. Para ulama mengatakan
Makna afiah di sini dia mencakup seluruh doa yang baik harus diiringi dengan afiah. Kalau tidak diiringi dengan afiah, maka nikmat yang Allah berikan itu, permohonan yang Allah berikan itu bisa juga berupa sesuatu yang tidak baik. Contoh, Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Ya Allah, aku memohon kepadamu sehat. Allah kasih sehat. Tapi sehatnya ini belum tentu di dalam taat. Ada orang sehat dalam maksiat. Makin jahat, makin sehat. Makin melanggar perintah Allah, makin sehat. Kenapa demikian? Dia sehat tapi tidak afiat. Tapi kalau kita mintanya, ya Allah berikan kepadaku sehat dan afiat, sehat dan selamat, itu Allah akan berikan kita sehat, dan ketika kita sehat, kita gunakan nikmat sehat itu dalam ketaatan kepada Allah, di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-sihah wal afiyah. Jadi harus tambah wal afiyah. Dulu ada seseorang datang menemui Al-Imamul Haddad yang mengatakan, wahai Imam, saya ini hidup susah. Makan sehari, kadang sekali makan, kadang tidak makan. Bagaimana kiranya biar saya bisa hidup enak? Minimal setiap hari saya makannya sehari 3 kali. Imam Haddad ajarkan, kamu rutin setiap sholat 5 waktu baca doa. Doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu berikan saya rizki makan. Imam Haddad ajarkan dan wal afiyah, rizki makan dan juga afiyah. Mungkin dia lupa, dia amalkan doa itu, afiatnya dia lupa. Jadi setiap habis 5 waktu dia doa, ya Allah berikan saya rizki bisa makan sehari 3 kali, begitu. Terus dia doa-doa, akhirnya Allah ijabah doanya dengan cara yang tidak baik. Dia masuk ke dalam penjara. Dalam satu kasus akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia dapat makan jatah setiap hari 3 kali, gratis. Akhirnya waktu berjalan cukup lama dia di penjara, sampai akhirnya dia keluar dari penjara. Dia menemui Imam Haddad. Imam Haddad ketika bertemu dengannya, dia mengatakan, wahai Imam Haddad, masih kenal saya? Hal araftani? Imam Haddad kenal suaranya, qad araftu, saya kenal dirimu. Itu yang dulu minta doa biar bisa makan sehari 3 kali. Oh, naam, iya saya kenal. Bagaimana amalan yang saya ajarkan, sudah diamalkan? Sudah, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah, ya mustajab. Saya dapat makan sehari 3 kali. Tapi makannya di penjara. Kata Imam Haddad, pasti ada yang salah. Kamu bacanya apa doanya? Ya Allah berikan saya makan sehari 3 kali. Afiatnya kau tidak tambah, makanya makannya di dalam penjara. Kalau kau tambahkan dengan afiat, kau makannya di rumahmu, tidak di dalam penjara. Ada riwayat ala sabilil hikayah, seperti itu dalam riwayat. Jadi di sini di doa kunut luar biasa, syamil wa kamil. Minta petunjuk yang pertama. Yang kedua minta afiah. Wa afina fiman afaita. Wa tawallani fiman tawallaita. Yang ketiga, isi doa kunut, berikanlah saya kemampuan atau kekuasaan sebagaimana yang telah kau berikan kepada orang-orang yang kau pilih. Tentunya kekuasaan di sini diperuntukkan di dalam kebaikan. Imamu adil, pemimpin yang adil. Dia punya manzilah fi hadzal din karim wa syarif. Derajatnya di agama Islam sangat mulia.
Sampai-sampai Nabi katakan di hari kiamat itu dapat naungan khusus. Pemimpin yang adil dapat naungan khusus di yaumil qiyamah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yang pertama al-imamul adil. 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah, perlindungannya Allah. Salah satunya apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wa qala ba'dul ulama du'aul imamil adil mustajab la hijabalah. Doanya pemimpin yang adil pasti diterima Allah, tidak mungkin ditolak kalau pemimpin ini adil. Kita baca dalam sejarah, Umar ibn Abdul Aziz memimpin hanya dalam waktu 2 tahun, tahun 99 sampai 101 Hijriah. Tapi kemakmurannya luar biasa, sampai dikatakan domba dengan serigala jalan berbarengan. Serigala tidak memangsa domba. Kemudian orang-orang yang terima zakat tidak ada, dikasih zakat semuanya mengatakan sudah mampu, sudah cukup. Sampai bingung tuh mau dikasih kemana nih penyaluran zakat, padahal beliau memimpin hanya dalam waktu 2 tahun. Kenapa bisa berkah seperti itu? Karena beliau salah satu figur pemimpin yang adil, imamun adilun. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samawat wal ard. Seandainya penduduk satu negeri bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya, niscaya kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Coba perhatikan, berkatnya bukan bentuknya satu berkah, tapi limpahan keberkahan. Dari mana? Langit dan bumi. Nah, penduduk ini bisa takwa karena sebab pemimpin. Pemimpinnya bertakwa, pemimpinnya adil, pemimpinnya soleh, maka masyarakat pun akan menjadi soleh. Kalau masyarakat menjadi taat, menjadi takwa, Allah berikan janjinya kepada kita, la fatahna, pakai huruf lam, lam li taukid, sungguh kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan, bukan satu berkah, barakat, banyak keberkahan, bukan hanya di bumi, tapi juga di langit. Kayaknya kalau doa, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ya, kita kalau doa itu jangan pernah kosong dari doa minta kepada Allah pemimpin yang adil, karena punya pengaruh sangat besar terhadap kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab fikih dikatakan hukumnya sunnah ketika khotib khutbah Jumat, di khutbah yang kedua dianjurkan untuk mendoakan kepada pemimpin atau meminta kepada Allah mengirimkan pemimpin yang adil. Fudail bin Iyad mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, seandainya saya punya satu doa, doa ini doa pamungkas, saya minta pasti Allah ijabah, la ja'altuha illa fi sultan, pasti saya jadikan doa ini khusus kepada pemimpin, kata Fudail bin Iyad, karena memang pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan kita di dunia ini. Ya, as-sultan zillullah fi ardih, kekuasaan, pemerintahan, kerajaan adalah naungan Allah di muka bumi ini. Al-imamul adil. Doa yang keempat, minta berkah di doa kunut. Wa barik li wa barik lana fima a'taita. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ini doa kunut nih, luar biasa. Setiap subuh kita baca, doanya sempurna, minta petunjuk. Yang pertama tadi, yang kedua minta afiat, yang ketiga memohon diberikan kekuasaan, yang keempat minta keberkahan. Apa itu berkah? Al-Imam Asbahani, Ar-Raqib Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran mengatakan berkah adalah thubutul khair ilahi fi syai',
ketetapan Allah terhadap sesuatu yang dimana memunculkan kebaikan, itu namanya berkah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quranil Karim. Subutul khair ilahi fi syai', ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itu namanya berkah. Ini saat ini contohnya dari kesibukan kita dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, ya, tapi sempat-sempat kita hadir di majlis ilmu antara waktu maghrib dan isya. Waktu kita saat ini berkah karena waktu kita gunakan fil khair, dalam kebaikan. Nah, ini karena sebab apa? Hadiah dari Allah. Kalau kita pakai akal sehat, sebenarnya kita ini buat kebaikan, Allah yang berikan hadiah itu kepada kita. Tapi saking baiknya Allah, sudah Allah berikan hadiah kepada kita, kita kerjakan kebaikan itu, Allah berikan balasan lagi. Makanya ulama menafsirkan la haula wala quwata illa billah. Apa terjemahannya biasa? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tapi Al-Imam Ibnu Ajibah, salah satu tokoh sufi besar, beliau memberikan penafsiran yang luar biasa dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi makna la haula di situ, tidak ada kekuatan di dalam taat kecuali dari Allah. Ini kita bisa taat begini, bisa hadir majlis, bisa duduk di masjid, bisa sholat berjamaah maghrib wa isya, itu semua hadiah dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wala quwata, tidak ada kekuatan menghindari maksiat, itu pun dari Allah. Itu makna terdalam lafaz la haula wala quwata illa billah. Ini lafaz dia ada di gudang di bawah arsy-Nya Allah. Jadi di arsy-Nya Allah itu ada kanzun. Kanzun itu gudang simpanan. Nabi pernah katakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya Aba Musa, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Fi riwayah, dalam riwayat dikatakan, wahai Abu Musa, mau aku tunjukkan kepadamu satu harta berharga dari gudang yang ada di surga, kata Rasul. Wa fi riwayah arsh. Qala bala ya Rasulullah. Kata Abu Musa, iya ya Rasulullah, saya mau. Nabi katakan, gudang harta yang berharga di surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Satu hadis ini satu hadis dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi satu kitab, namanya kitab Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam itu hanya menjelaskan satu hadis. Hadis tersebut la haula wala quwata illa billah dibahas oleh beliau dengan sangat luar biasa, dengan zauq, ya. Jadi nulisnya bukan asal nulis, tapi memang yang beliau tulis beliau alami secara spiritual, pengalamannya beliau punya, sehingga itu lafaz dikatakan oleh para ulama hampir-hampir wahyu itu. Hampir-hampir seperti wahyu, hampir-hampir seperti Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin sama dengan kitab-kitab lainnya, tapi itu artinya apa? Saking indahnya itu ucapan-ucapan, tulisan-tulisan Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, itu dikatakan ini kayaknya wahyu nih, bukan manusia yang bicara dengan nafsunya. Itu beliau jelaskan hadis tadi, la haula wala quwata illa billah. Makna berkah yang kedua, az-ziyadatu fil khair, tambahan kebaikan. Itu arti berkah. Jadi kalau kita punya rizki, dikasihkan
oleh Allah, misalnya uang 500.000, ternyata uang 500.000 ini kita gunakan kebutuhan bisa sampai 1 minggu, ya, padahal yang biasanya 3 hari atau 2 hari. Dan dalam kebaikan, kita makan, kita minum, punya energi, kita gunakan sholat, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan zikir, kita gunakan hadir majlis ilmu dan seterusnya, semuanya isi kebaikan. Nah, itu namanya berkah. Az-ziyadatu fil khair, ada tambahan dalam kebaikan. Al-Hubayshi menulis kitab namanya Al-Barakah fi fadli sa'i wal harakah, nama kitab berkah. Berkah itu muncul dengan dua, as-sa'i wal harakah. Sa'i usaha, al-harakah gerak. Al-barakah fil birkah. Kalau di dalam pesantren tuh mengatakan keberkahan itu ada di kamar mandi. Apa maksudnya? Al-barakah fil birkah, bahwa seorang murid kalau mau ilmunya manfaat, dia harus berkhidmah kepada gurunya. Kalau hanya belajar ngambil ilmu tapi tidak berkhidmah melayani gurunya, ilmunya itu gak ada berkah. Yang membuat ilmu menjadi berkah dan menyampaikan murid dekat dengan Allah, dan Allah bukakan futuh. Yang lain belajar 10 tahun, dia 2 tahun bisa. Yang lainnya belajar susah payah 20 tahun, dia 5 tahun bisa. Kenapa? Dikasih berkah. Salah satu cara mendapatkan berkah ilmu, khidmah li syekh. Dia berkhidmah kepada guru. Salah satu bentuk khidmah, cuci toiletnya guru, kamar mandinya, WC-nya. Itu biasa pendidikan kita di pesantren begitu. Kenapa? Disitulah disebut dengan al-barakah, barakatul ilm, keberkahan ilmu. Kemudian isi doa kunut yang berikutnya, wakini syarra ma qadait, wakina syarra ma qadaita, dan jagalah kami dari keburukan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan. Namanya apa? Qada. Kita percaya, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita punya rukun iman yang wajib kita percaya terhadap takdir Allah, baik takdir itu sifatnya baik menurut kita ataupun buruk. Saya agak berani mengatakan Allah menetapkan takdir baik dan buruk kepada kita. Itu secara letterlek seperti itu. Jadi kadang-kadang kelihatan buruk bagi kita, di situ tersimpan kebaikan. Makanya tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam pandangan kita, takdir ini mungkin dia baik bagi kita, takdir ini mungkin dia buruk bagi kita. Tapi asyarr laisa yunsab ilaih. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Al-khair yunsab ilaih. Tapi seluruh kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Fa in wajadtum syarra fala talumanna illa nafsaka, kata Rasul. Kalau kau dapatkan sesuatu yang tidak baik menimpa dirimu, jangan salahkan Allah. Ini fenomena nih zaman sekarang. Pakai hijab, pakai cadar, ahli taat, punya masalah sama manusia, dibuka, telanjang, pakai baju-baju yang buka aurat. Padahal yang salah ini manusia, mungkin dirinya juga. Kenapa disalahkan Tuhan? Allah selalu berikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Al khair kulluhu yunsab ilallah wa syarr laisa yunsab ilaihi. Kebaikan seluruhnya dari Allah, keburukan jangan dinisbatkan kepada Allah. Nabi katakan, jika kalian dapati keburukan, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Qadha, beda al-qadha dan qadar.
mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu akidah, kita menganut akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ini memahami qada dan takdir. Qada adalah perencanaan, konsepnya Allah. Kita belum diciptakan, tapi seluruh program kehidupan kita sudah diatur oleh Allah. Lahir di sini, meninggal di sini, rizkinya begini, nikah sama ini, meninggal umur berapa, pekerjaannya bagaimana, semuanya diatur. Jadi program kehidupan kita sebelum kita lahir sudah diatur oleh Allah. Itu namanya apa? Al-qadha. Al-qadha itu akidah Asy'ariyah. Kemudian ketika kita lahir, Allah lahirkan kita, munculkan kita di dunia. Pelaksanaan dari qadha itu ketika kita hidup, itulah yang namanya takdir. Dia sudah ada 50.000 tahun sebelum langit diciptakan dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud apa? Al-qadha. Tapi di akidah Maturidiyah terbalik. Ahli sunnah wal jamaah juga. Akidah al-Maturidiyah. Jadi yang konsep tadi, program perencanaan kehidupan kita sebelum kita lahir disebut takdir. Nanti ketika sudah dimunculkan, dihidupkan kita, lahir di bumi, pelaksanaan daripada takdir namanya qadha. Tapi substansinya sama, hanya istilahnya terbalik. Istilahnya terbalik. Kalau kita akidah Asy'ariyah, yang awal qadha, pelaksanaannya takdir. Kalau Maturidiyah, yang awalnya takdir, pelaksanaannya namanya qadha. Ini wajib kita imani. Kita tidak punya kemampuan secara hakiki untuk menentukan diri kita kemana. Tapi Allah berikan yang namanya akal untuk kita memilih sekian persen. Itu yang diyakini oleh Imam Juwaini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, ini jalan takwa. Kalau mau masuk surga, pilih jalan takwa. Mau selamat di akhirat, pilih jalan taat. Itu dikasih pilihan apa? Ilham kepada akal memilih. Menurut Imam Juwaini. Imam Juwaini ahli sunnah wal jamaah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kau mau milih jalan neraka, silakan pilih jalan neraka. Kau hidup, kau langgar semua perintah Allah. Kau jadi orang yang jahat. Diberikan pilihan ilham. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha, akal memilih. Jangan sampai bablas akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah itu memahami bahwa usaha manusia tidak punya manfaat. Kalau memang dari awal ditakdirkan neraka, sekalipun kau taat, tetap masuk neraka. Namanya fatalisme. Ini pemikiran yang menyimpang. Kalau rizkinya memang sudah dicatat sebagai orang yang fakir miskin, kau kerja usaha sekuat apapun tetap miskin, akhirnya tidak mau kerja. Fatalisme Jabariyah. Sudah disepakati oleh para ulama ahlul kalam bahwa pemikiran semacam ini menyimpang. Ada yang kedua, lawannya, Qadiriyah. Disebut dengan golongan Qadiriyah karena selalu membahas masalah takdir. Makanya kita ini dilarang oleh Rasulullah. Sibuk bahas masalah takdir. Lah itu ilmunya Allah kau bahas-bahas. Kau tugasnya disuruh taat-taat aja. Gak disuruh cari tahu rahasianya Allah. Sirrun min asrarillah fala tatakallafu. Itu takdir rahasianya Allah. Jangan kau paksakan untuk mencari tahu rahasianya Allah. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau orang banyak membahas takdir, diamlah, kata Rasul.
Jangan tenggelam di dalam pembahasan itu, karena sia-sia. Kita punya ilmu gak bisa sampai dengan ilmunya Allah. Bahrun amik, kata Imam Ali, takdir itu lautan yang dalam, yang tidak ada dasarnya. Wa tariqun muslimah, jalan yang gelap, yang tidak ada cahayanya. Wa sirrun min asrarillah, dan takdir itu adalah rahasianya Allah. Maka kalian tidak akan mampu mendapatkan atau mencari tahu atau mengungkapkan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok muncul yang dia bahas setiap hari takdirnya Allah. Sehingga diberikan gelar atau diberikan label Qadiriyah dari kata qadar. Kelompok yang selalu membahas takdir. Nah, mereka beranggapan bahwa Allah itu hanya menciptakan kita. Setelah menciptakan kita yang tentukan semuanya. Allah sudah tidak punya kuasa lagi mengatur kita. Ini juga menyimpang. Kalau pemahaman ini yang dipakai, jika ada orang yang sukses secara finansial, lewat dagangnya, lewat bisnisnya, maka dia akan katakan ini usaha rizki dari saya, bukan dari Allah. Karena Allah hanya ciptakan saya, tapi usahanya dari saya. Jadi bukan rizkun minallah, rizkun min nafsi. Makanya kalimat mereka pada waktu itu seperti itu. Rizki dari saya, bukan dari Allah. Ada orang pandai dengan belajar. Dia belajar jadi pandai. Ketika dia pandai, dia mengatakan ini ilmu dari saya, bukan dari Allah. Padahal konsep yang benar mengatakan apa? Kullu syai'in minallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali semuanya itu dijatah rizki oleh Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itulah kehendaknya Allah. Huwa khaliqukum wa ma ta'malun fi tafsir. Dia yang menciptakan kalian dan dia yang mengatur kalian. Ahli sunnah di tengah tawasud, tidak fatalisme, berpasrah total tanpa usaha. Dia berusaha tetap, tapi juga tidak bablas seperti Qadiriyah bahwa menganggap semua dari usaha saya. Enggak, dari Allah. Allah perintahkan saya berusaha, saya tunaikan itu. Allah berikan akal, saya memilih itu. Mana yang baik, takdir baik untuk saya, mana yang buruk saya pilih. Itu adalah pilihan saya untuk diri saya daripada keburukan. Nah, ini konsep daripada masalah takdir di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu beberapa isi doa di dalam kunut subuh yang biasa dibacakan memiliki arti yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini Allah Taala ijabah seluruh doa kita. Allah berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.